Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat pagi pemirsa seputar info sejarah Nusantara. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya admin Jawa Buana yang akan memberikan berita-berita jejak sejarah lahirnya Sumeneb di Madura. Sumeneb terdiri dari 27 kecamatan, 4 kelurahan, dan 330 desa. Sumeneb itu tidak lepas dengan sejarah legenda Arya Wiraraja yang merupakan seorang penasehat sekaligus kepercayaan Raja Kertanegara dari Singasari. Saat itu Kertanegara bertekad untuk melakukan penyerangan ke Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Namun Arya Wiraraja memberikan pandangan berbeda dengan kemauan Kertanegara. Ternyata usulan Arya Wiraraja itu membuat Kertanegara marah. Sang raja lantas menyingkirkan Wiraraja dengan menjadikannya adipati di Madura Timur atau Sumeneb. Oke, untuk melihat jejak sejarah lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Sumeneb Kabupaten berjuluk The Soul of Madura. Sumeneb merupakan salah satu nama kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura. Batas wilayah selatan adalah Selat Madura, utara Laut Jawa, barat Kabupaten Pamekasan, dan batas timur adalah Laut Jawa dan Laut Flores. Mengutip informasi dari laman resmi Kabupaten Sumeneb, secara administratif Sumeneb masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Menilik asal-usul dari penyematan namanya, terdapat sejumlah versi berbeda dalam pemaknaannya. Salah satu yang cukup populer adalah berasal dari kata Songenep. Melihat maknanya, Songenep berasal dari dua kata, yaitu esong yang berarti relung dan engep yang berarti mengendap dengan tenang, sehingga Songenep bisa diartikan sebagai lembah atau cengkungan yang tenang. Selain itu, ada juga versi lain seperti Songenep yang berasal dari kata moso dan ngenep. Moso dalam bahasa Madura adalah lawan, sedangkan ngenep adalah bermalam, sehingga artinya lawan atau musuh bermalam. Pada sejarahnya, Sumeneb juga kerap dikaitkan dengan Arya Wiraraja dari Singosari. Menjadi salah satu orang kepercayaan raja, dia dipromosikan untuk menjadi adipati di Sumeneb. Arya Wiraraja ditetapkan sebagai adipati pertama Sumeneb pada 31 Oktober 1269 yang nantinya digunakan atau diputuskan sebagai hari jadi Kabupaten Sumeneb. Seiring perkembangannya, Sumeneb terus maju dalam statusnya sebagai kabupaten. Dari sekian banyak julukan yang disematkan, salah satunya adalah Bumi Sumekar. Adapun Bumi Sumekar ini merupakan singkatan dari Sumeneb Keraton yang didasarkan wilayah Sumeneb dulunya banyak ditemukan istana atau keraton sebagai pusat pemerintahan sang adipati. Sumeneb juga memiliki branding dengan nama The Soul of Madura. Bukan tanpa alasan, penyebutan tersebut didasarkan karena Kabupaten Sumeneb ini dianggap sebagai cerminan dari Madura secara keseluruhan. Mengenal sejarah struktur pemerintahan Sumeneb tempo dulu. Sebelum masa kemerdekaan, wilayah Nusantara terdiri dari beberapa daerah yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Daerah-daerah tersebut terdiri dari kerajaan besar dan kecil. Perluasan wilayah juga tak jarang dengan adu kekuatan. Setiap perubahan zaman memiliki kisahnya masing-masing, penuh dengan dinamika sekaligus romantika. Di Madura yang secara historis berkaitan erat dengan Jawa, situasi dan kondisi pemerintahannya tak jauh beda. Perbedaannya hanya persoalan skala besar dan kecil. Sumeneb sebagai salah satu wilayah penting dan tertua di antara anak-anak Madura jelas memiliki tatanan sendiri, namun bukan tersendiri. Sumeneb dalam konteks kebudayaan secara garis besarnya mengalami sedikit 4 zaman.
zaman keraton. Keraton dalam bayang-bayang VOC plus kolonialisme. Runtuhnya sistem keraton akhir abad 19 dan era kedaulatan Republik Indonesia 1945. Zaman keraton jilid pertama ditandai dengan duduknya Arya Wiraraja sebagai Adipati Madura yang berkedudukan di Sumenep 31 Oktober 1269 Masehi. Kala itu Sumenep berada di bawah bayang-bayang Jawa Singasari hingga kemudian Singasari runtuh dan era baru Majapahit datang 1393. Dalam kemunculan era baru itu Sumenep tercatat sebagai konseptor sekaligus bidannya berkat kepiawaian Wiraraja. Diyah Wijaya menantu Raja Singasari terakhir sekaligus keturunan laki-laki dari Ken Arok berhasil merebut kembali mahkota Wangsa Rajasa. Sumenep lantas menjadi wilayah khusus sebagai bentuk rasa terima kasih Wijaya. Wiraraja diberi separuh wilayah Majapahit didudukkan di Lumajang, sementara Sumenep diberikan pada Arya Bangah adik Wiraraja. Dalam perkembangan selanjutnya Sumenep tetap dipengaruhi Jawa dan tetap menjadi bagian Jawa baik di era Majapahit maupun Demak 1478 sempat melawan hegemoni Jawa. Di dekade kedua paruh pertama abad 17 Sumenep dan seluruh Madura jatuh dalam genggaman Mataram invasi tahun 1620-an. Di masa feodal, raja adalah undang-undang, sabdanya adalah perintah sekaligus larangan. Jarak antara penguasa dan jelata, bak bumi dan langit. Komunikasi raja dan rakyatnya diatur dalam bentuk krama inggil. Di Sumenep dikenal dengan Ondagan dan Ondaga. Kedatangan bangsa asing ke Nusantara membuka pintu perubahan zaman. Perlawanan Pangeran Madura bernama Trunojoyo di pertengahan abad 17 menarik simpati besar rakyat kecil. Komunikasi antara bangsawan dan rakyat kebanyakan sedikit ringan. Pasalnya dalam perjuangan melawan penjajah yang dikonotasikan bangsa kafir, penguasa dan rakyat mesti bersatu padu. Meski di satu sisi wibawa kalangan keraton masih terjaga baik, kromo inggil tetap dijunjung tinggi kalangan bawah. Kendati begitu, perkembangan situasi sedikit menyulitkan penguasa di Sumenep dan Madura pada umumnya. Penguasa Jawa Mataram yang terjebak dalam perjanjian-perjanjian politik dengan Belanda akibat perlawanan Trunojoyo sedikit demi sedikit kehilangan wibawanya. Penjajah dengan serikat dagangannya VOC terus mencengkeram dan sekaligus menancapkan kukunya. Pulau Garam turut menanggung efek VOC ikut campur dalam tatanan pemerintahan. Struktur pemerintahan juga sedikit demi sedikit mengalami perubahan hingga puncaknya di era penghapusan sistem keraton pada tahun 1880-an. Penguasa lokal ibarat pegawai yang digaji. Struktur pemerintahan dirombak sedikit demi sedikit hingga masuk pada era kedaulatan Republik Indonesia. Oke pemirsa, informasi tadi tentang sejarah lahirnya Sumenep mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam video berikutnya.